Saya lahir di Cirebon, Jawa Barat, tahun 1946. 46. Satu tahun setelah kemerdekaan, diangkat oleh Presiden Habibie tahun 1998, masuk ke Batam sebagai kepala otorita Batam. 2002 DPR Pusat menyetujui lahirnya provinsi baru, namanya Provinsi Kepri. Tapi kemudian pemerintahannya baru dibentuk tahun 2004. Kebetulan saya ditunjuk sebagai pejabat gubernur. Ya. 2005 pilkada. Masyarakat meminta saya ikut, terpilih jadi gubernur pertama. Kepada generasi muda, pesan Bapak adalah bangun Kepri terus, bangun Kepri. Potensinya sangat besar, baik potensi perikanan, kelautan, dan kita punya pasar sangat dekat. Tetangga kita Singapura, apapun yang kita jual dibeli. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kita. Jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Dan seperti biasa di podcastnya Tamu Kita kami menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam, di Kepri tentunya, yang menginspirasi dan juga memotivasi. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Di kesempatan konten kami podcast Tamu Kita di hari ini, kami bersama dengan narasumber Bapak Ismet Abdullah yang sekarang menjadi anggota DPD RI Kepri, ya Pak ya? Ya, Assalamualaikum. DPD RI mewakili Kepri. Kepri, ya Pak ya. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ismet, di sesi pertama sahabat kita ingin kenal lebih jauh sama Pak Ismet Pak ya. Pak Ismet ini lahir di mana Pak? Saya lahir di Cirebon. Di Cirebon? Iya. Jawa Barat. Jawa Barat ya Pak ya. Tahunnya tahun berapa boleh Pak? Tahun 1946. 46 Pak ya. Artinya merantau ke Satu Kepri. tahun setelah kemerdekaan ya. Merantau ke Kepri artinya Pak ya? Ya ditugaskan. Ditugaskan di Kepri. Kita ditugaskan di mana aja siap lah. Mulai tahun berapa Pak ditugaskan di Kepri? Ditugaskan, diangkat oleh Presiden Habibie tahun 1998, masuk ke Batam sebagai kepala otorita Batam. Waktu itu masih sepi, penduduk Batam belum sampai 200.000, masih sepi. Dan Batam waktu itu bagian dari Provinsi Riau. Belum ada Provinsi Kepulauan Riau, belum ada. Nah, begitulah. Tapi Badan Otorita Batam sudah dibentuk 20 tahun sebelum tahun 98. Jadi 1977 lah kurang lebih sudah didirikan Otorita Batam. Sebab Pak Habibie sendiri menjabat kepala Otorita Batam 20 tahun. Nah, lama beliau. Kemudian diangkat menjadi menjadi menteri dulu, ya. Setelah itu menjadi presiden beliau. Dia harus meninggalkan, tidak boleh merangkap sebagai kepala otorita Batam kan. Nah, kemudian ditunjuk penggantinya Bapak Fani Habibie. Setelah itu tidak lama beliau bertugas. Setelah itu kebetulan saya terpilih lah. Ya begitulah ceritanya. Berapa lama kemarin Pak? Sebagai kepala otorita Batam 7 tahun. 7 tahun Bapak. 7 tahun. Karena apa? Karena terpilih dalam pilkada. Dalam pilkada pertama di Indonesia, pilkada langsung. Kepala daerah dipilih langsung.
tahun 2005 saya terpilih sebagai kepala daerah di provinsi baru. Namanya Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau, undang-undangnya disetujui oleh DPR tahun 2002. Jadi tahun 2002 setelah warga Kepulauan Riau bergolak ya, menuntut pemisahan dan bermaksud mendirikan provinsi baru, itu sejak 2009, 2000 sampai 2002 DPR pusat menyetujui lahirnya provinsi baru namanya Provinsi Kepri. Tapi kemudian pemerintahannya baru dibentuk tahun 2004. Oke. 2004. Waktu itu Presiden Ibu Megawati. Kebetulan saya ditunjuk sebagai pejabat gubernur untuk mempersiapkan pemerintahan 2004 sampai 2005. 2005 pilkada. Masyarakat meminta saya ikut, terpilih jadi gubernur pertama. Gubernur pertama. Nah, begitulah ceritanya. 2005 sampai 2010. 2010. Baik. Pak, kalau Bapak melihat seperti apa kemajuan perkembangan Kepri, Pak, dari awal Bapak menjadi gubernur sampai dengan saat ini, Pak? Memang ya kita bersyukur bahwa dengan segala keterbatasannya Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi baru, ya provinsi keberapa itu ya, provinsi tergolong baru lah. 32 kali Pak. 32 ya. Dibandingkan provinsi lain yang sudah lama-lama ya. Ya kita bersyukur banyak kemajuan-kemajuan lah. Kondisi geografisnya, sebagai provinsi maritim, lautannya luas, sumber-sumber hasil-hasil lautnya banyak ya, migasnya juga cukup memadai lah. Jadi ditambah lagi Pulau Batam yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan khusus, free trade zone, ya. Itu disukai oleh industri luar negeri yang banyak masuk ke Batam. Itu juga menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri itu tergolong tertinggi bersama-sama Kaltim, Provinsi Kaltim, Kalimantan Timur, yakni 7,1%. Itu dulu ya, tahun 2009. Dan bukan Batam sendiri sekarang sudah 7%. Batam saja ya. Tapi kalau secara provinsi, kalau nggak salah Kepulauan Riau sekitar 5% ya. Tapi dulu pernah mencapai 7% ya. Jadi kemajuannya cukup signifikan ya Pak ya. Ditambah lagi kesejahteraan juga meningkat dari waktu ke waktu ya. Fasilitas pendidikan juga meningkat. Universitas negerinya cukup baik ya. Di Kepri ini ya, perguruan tinggi banyak tumbuh pesat di sini. Fasilitas kesehatan juga meningkat, walaupun belum semua kabupaten, tapi sebagian besar sudah meningkat lah. Batam, Tanjung Pinang, ya, Karimun, fasilitas kesehatannya sudah memadai lah. Dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Meskipun situasi nasional sedang miris ya, berat akibat peristiwa-peristiwa kemarin itu ya.
Tapi kita optimis lah. Kepulauan Riau kondusif. Ya. Kondusif. Ada demo tapi kondusif. Ya. Baik. Tidak Seperti daerah lainnya Pak ya? kenapa? Tidak seperti daerah lainnya Tidak Pak, ya? seperti daerah lain. Pak Ismet, kita flashback kemarin pas menjadi kepala daerah pertama di Provinsi Iya. Kepri. Ini program apa yang mungkin bisa dikenang sekarang ini? Program unggulan dulu Pak dari Bapak. Waktu pertama kali, dan ini kan provinsi baru. Ya. Provinsi baru nggak punya apa-apa, nggak punya gedung, nggak punya mobil, Ya. nggak punya mobil. Provinsi baru itu nggak punya karyawan. Karyawannya cuma 2, saya sama Sekda. Sama Sekda, karena Sekda ikut merintis persiapan provinsi. Susah nyari pegawai. Kantor nggak ada, bayangin coba. Nah itulah, waktu saya jadi pejabat, kita persiapkan kantor-kantor apa. Sampai akhirnya mendirikan gedung. Jadi sebagai kepala daerah yang pertama lebih banyak mempersiapkan sarana. Ya. Ya akhirnya dibangunlah perkantoran di Pulau Dompak. Tanjung Pinang Pak ya. Di Pulau Dompak dibangun perkantoran provinsi, dibangun DPRD sebagai sarana legislatif, no? Dibangun universitas negeri, dibangun sarana ibadah, masjidnya, jembatan-jembatannya penghubung dengan pulau dengan Tanjung Pinang. Dibangun rumah sakit, beberapa rumah sakit dibangun. Dibangun bandara. Bandaranya dulu ada bandara kecil di situ, Bandara Kijang namanya. Oke. Bandara Kijang karena di dekat wilayah Kijang di Pulau Bintang. Ya. Nah itu pendek landasannya, landasan pesawatnya pendek. Nah, itu kita perpanjang dan dibangun airportnya besar. Baik. Sebab provinsi baru harus punya Ya. landasan Bandara Pak, terbang. landasan Pak ya. Dan itu berstatus bandara internasional. Jadi kita punya 2 bandara internasional. Ya. Batam, Hang Nadim dengan Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Ya. Fisabilillah. Raja Fisabilillah. Ya. Jadi sudah lengkap sudah. Rumah sakitnya besar, bandaranya ada, universitasnya ada. Cukup dengan waktu 1 periode kemarin Pak. 1 periode. Lengkap semua ya Pak ya. Dan masih sempat juga membantu kabupaten-kabupaten lain. Oke. Jadi kita membantu kabupaten lain dengan dana desa. Ya. Dana desa, bantuan kepada desa-desa. Untuk setiap kabupaten. Dana desa. Kemudian beasiswa. Beasiswa. Tunjangan guru. Guru-guru dapat tunjangan. Udah dari dulu itu. Bukan sekarang aja. Tunjangan guru. Bantuan untuk sekolah-sekolah baru. Tambah sekolah-sekolah baru. SMK baru. Itu sudah dari dulu. Jadi kepala daerah ini pencetus program-program yang sekarang juga masih banyak diterapkan ya Pak ya. Iya, diteruskan sekarang. Diteruskan ya Pak ya. Diteruskan. Tambah lagi sekolah baru kan. Ya. SMK beberapa yang kita bangun dulu. Sekarang sudah tambah lagi oleh penerus-penerus. Begitu. Nah, yang tertinggal, yang agak kurang cepat, yaitu sarana transportasi laut. Oke. Ada, tapi mahal. Jadi pertumbuhannya belum begitu cepat. Karena sarananya mahal. Mahal sekali itu. Membikin kapal, membikin ini. Jadi itu agak ada tapi belum memadai waktu itu. Karena Provinsi Kepri ini provinsi kepulauan. Ya. Unik dia.
Dia uniknya apa? Karena lautannya lebih besar dari daratan. Nah, daratannya hanya kurang lebih mungkin sekitar 5%. 95% isinya air, lautan. Jadi transportasi lautnya harus kuat, harus banyak kapal-kapal. Kita harus banyak beli kapal, harus banyak bangun kapal. Sarana udaranya, transportasi udaranya juga harus banyak. Nah, itu sebagai provinsi baru belum kuat kita. Nah, ini kita sampaikan pada pemerintah pusat. Waktu itu kita mendirikan asosiasi pemerintah provinsi kepulauan. Waktu itu ada 8 provinsi kepulauan termasuk Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Bangka Belitung. Tapi yang paling banyak pulaunya Kepulauan Riau. Riau banyak. Ada 2.450 pulau. 2.500 Pak. Jauh-jauh lagi loh. Jauh sekali. Baik. Dari sini ke Natuna 38 jam naik kapal. Bayangkan. Naik pesawat udara 1,5 jam. Lebih jauh dari Jakarta. Ke Jakarta 1 jam kurang lebih lah. Ke sana 1,5 jam. Sudah harus bayar 2,5 juta. Rakyat kuat. Jadi jauh ke Natuna, ke Anambas. Natuna pun di ujung Natuna yang sebelah utara masih ada pulau-pulau lagi bagian dari Natuna. Subi besar, Subi kecil, Serasan. Itu lebih dekat dengan Sarawak. Jauh itu. Ini Jadi, catatan kita tapi transportasi laut. kecil-kecil pulaunya. Nah, untuk mengelola provinsi kepulauan ini memerlukan undang-undang khusus. Tanpa undang-undang khusus sulit. Dengan biaya yang begitu besar ya. Ini masih digodok. Nah, ini Pak, ya? sekarang kita sedang perjuangkan undang-undang kepulauan ini ya. Karena itu sebetulnya itulah alasan kenapa saya masuk DPD ya. Karena ini daerah, undang-undang daerah khusus kepulauan kan. Saya melihat undang-undang itu belum begitu cepat prosesnya. Nah, saya memutuskan masuk ke DPD. DPD Pak ya. Pak ditahan dulu ya Pak supaya ya. cepat itu bisa digolkan. Ya. Baik. Pak, ini yang menarik ya Pak ya. Dari 2005 Bapak melayani masyarakat Kepri menjadi gubernur pertama di Kepri. Sampai dengan saat ini. Dan tadi juga ada spill sedikit sama Bapak. Bapak sekarang DPD RI Dapil Kepri ya Pak ya. Jadi apa Pak yang mendasari Pak? Selain dari tadi Pak untuk undang-undang kepulauan, apalagi Pak yang mendasari Bapak kemarin? Undang-undang kepulauan sama perbaikan pengelolaan wilayah-wilayah, termasuk pengelolaan desa-desa kita. Desa-desa kita yang di pulau-pulau itu berbeda dengan desa-desa yang di daratan ya. Jadi tapi yang utama pulau lah. Nah, sebab kalau transportasi itu lancar, dengan kapal-kapal yang cepat bisa diperpendek. Jarak tempuhnya tidak perlu 38 jam misalnya. Kalau bisa 15 jam, 10 jam aja udah bagus. Ini udah berapa bulan? Jadi harus kuat sarana transportnya dan mahal itu. Mahal. Bayangkan saja satu bus misalnya ya, dengan 60 penumpang, katakanlah 60 penumpang dengan mewah isinya, dibandingkan dengan kapal dengan 60 penumpang, sama-sama mewahnya. Kapal 10 kali lebih mahal. Kapal laut itu 10 kali lebih mahal dari bus. Kemudian kalau bus di daratan, jalan di mana aja dia bisa.
Jalan bagus, jalan rusak bisa kan? Kalau kapal nggak bisa. Dia harus ada dermaganya dulu. Harus bikin dermaga. Dan di tengah laut dia tidak boleh asal. Kelihatannya laut kan datar. Itu kapal nggak boleh sembarangan. Salah-salah dia kena karang, kena batu karang, bisa 6 bulan masuk dok. Berat, mahal jadi. Itu yang harus didukung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kan kita ada migas. Migas diambil semua oleh pusat, baru dibagi ke daerah kan. Nah, untuk provinsi kepulauan bagi besaran dikit dong, karena kita harus punya sarana transportasi laut yang kuat, yang besar. Beda dengan di daratan, di Sumatera apa di Jawa. Di Jawa naik bus dari Palembang ke Banda Aceh juga bisa. Betul nggak? Ke Padang bisa. Mau ke Lampung bisa, naik bus gampang. Transportasi mudah. Hitungannya jam-jam. Ini hitungan hari. Kalau di laut hari itu. Jadi berat kalau di laut. Dan saya sudah ngalamin itu. Dan kalau terjadi musibah. Musibah yang terakhir terjadi di Pulau Serasan. Itu dekat Pontianak. Tapi bagian dari Kepulauan Riau. Kebakaran di situ. Pemerintah provinsi datang ke sana, api sudah mati, sudah habis. Jadi susah untuk membantu, memadamkan, menyelesaikan kalau terjadi musibah-musibah ya. Dulu juga di Natuna begitu, kebakaran. Mau ke situ naik apa? Cari pesawat. Tempo hari saya mau pinjam helikopter. Perusahaan minyak ada yang punya helikopter. Dikasih pinjam sama dia. Tapi dia bilang dia mesti izin dulu sama kantor pusatnya di Amerika. Baru 3 hari dapat izin. Ya udah habis. Berat itu. Itu begitulah. Rumah sakit juga begitu. Rumah sakit di sana diperbaiki dia, tapi belum bisa sebaik apa yang ada di Tanjung Pinang dan di Batam. Ya. Masih ada cerita-cerita ibu-ibu melahirkan anaknya sungsang. Tahu sungsang? Bidan nggak bisa nolong. Mau dibawa kemana? Coba. Dibawa ke Batam 38 jam naik kapal. Akhirnya dibawa ke Pontianak, paling pendek jaraknya 10 jam ke Pontianak. Tapi banyak cerita ini di tengah jalan sudah lewat, sudah meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, bayinya meninggal. Itu masih ada cerita-cerita begitu. Pak, ini udah berapa bulan artinya Pak, Bapak menjabat DPD? DPD belum setahun. Belum 1 tahun. Oktober nanti setahun. Oktober setahun. Aspirasi apa Pak yang paling banyak? Ya. Aspirasi masyarakat Kepri apa yang paling banyak kita temui? Yang paling banyak ya itu transportasi. Transportasi laut banyak. Itu. Kemudian ya lain-lain selain transportasi laut, pendidikan ya. Kemudian bahan pokok. Bahan pokok. Minggu lalu saya dapat telepon dari Karimun. Beras susah. Bayangin, beras susah. Bahan pokok. Bahan pokok, berasnya susah Pak, bukannya harganya naik bukan? Harga naik dong, bahan pokoknya kurang. Pasti kalau kurang harga naik. Jadi distribusi, nah, itu harus. Kami udah teruskan ke pusat distribusi. Bulog harus lebih aktif lagi, memperhatikan wilayah-wilayah yang jauh di pulau-pulau. Jangan di Jawa aja. Betul nggak? Pulau-pulau juga tolong diperhatikan. Gitu. Baik.
Pak, ini kita aspirasi yang kita datangin ketika reses ya Pak ya. Tapi sebenarnya masyarakat juga bisa memberikan laporan kepada Jadi anggota setiap DPD. saat masyarakat bisa berikan laporan. Oke. Inilah kantor DPD. Tempat kita wawancara ini, inilah kantor DPD di Provinsi Kepri. Ini ruang rapatnya. Kamar saya ada di atas. Tapi karena belum ada lift, mesti pakai tangga. Kebetulan kaki saya belum sembuh, masih sakit. Jadi saya suka pakai di sini, di ruang rapat. Jadi masyarakat bisa menyampaikan ke sini ya Pak Setiap ya? saat bisa. Aspirasi, ya. Ada sekretariatnya, Baik. ada kopi, ada teh. Bisa minum. Baik. Jadi 24, buka 24 jam, tiap hari lah. Tiap hari jam lah, ya. kerja lah. Bisa menyalurkan. Jadi kita bersyukur negara ini punya 2 lembaga. Yang satu namanya DPR. DPR. DPR sudah lebih dulu. Dari sejak Republik ini berdiri ada DPR, parlemen, Ya. partai-partai di situ. Nah, 20 tahun yang lalu pemerintah pusat dalam era reformasi mendirikan lembaga DPD. Maksudnya apa? Untuk mempercepat pertumbuhan daerah. Dan ini kan setiap orang bisa jadi anggota DPD. Ya. Tidak perlu masuk partai. Dari independen ya Pak ya. Independen. DPD. Tujuannya memajukan daerah. Ya. Nah, saat ini tiap provinsi 4 orang. Ya. Jadi dari Aceh sampai Papua 38 provinsi. Kali 4, 140 orang. Baik. Nah dari situlah pemerintah mendapatkan masukan untuk mempercepat majunya daerah-daerah. Jadi mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah. Baik. Supaya tingkat kemiskinan bisa turun, pendidikan anak-anak bisa cepat meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat ya, di semua wilayah Indonesia. Sebab tanpa itu susah pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan daerah. Ini peran dari DPD ya Pak ya. DPD, itu DPD. Baik. Pak Ismet, kita masuk ke sesi terakhir ya Pak ya. Boleh, boleh. Sesi terakhir ada 2 artikel Pak. Boleh. Terkait dengan Bapak. Ini Bapak langsung tanggapi nanti Pak Iya, ya. iya. Yang pertama Pak, artikelnya Ismet Abdullah, penggagas Umrah. Umrah ini Universitas Maritim Raja Ali Haji. Iya, betul. Benar ya Pak ya? Betul, belum Gimana, pernah Pak? lihat. Gimana Pak? Bisa diceritakan gimana tuh? Belum pernah tahu. Jadi itu universitas negeri. Oke. Itulah universitas negeri yang kita dirikan. Nah, dan kita bersyukur sampai saat ini sudah lebih dari 7.000 mahasiswanya. 7.000 sudah menghasilkan, sudah apa. Dan terakhir Universitas Maritim ini di samping jurusan-jurusan seperti maritim, jurusan ekonomi, pendidikan, jurusan hukum, juga universitas ini mendirikan fakultas kedokteran. Karena apa? Karena kita perlu dokter. Ya, ya. Di provinsi Kepri ini nggak ada yang mau dokter ke pulau-pulau, itu susah. Ya, ya. Masalahnya nggak ada yang mau. Nah, kita berikan beasiswa memang. Dan paling mahal, beasiswa untuk kedokteran paling mahal itu. Sampai ratusan juta itu. Di zaman Bapak ada program Iya, itu Pak ya? kita sudah berikan beasiswa. Karena cari dokter susah. Iya, Nggak ada yang mau dokter ke pulau-pulau itu. Iya. Bagaimana rakyat di sana kalau sakit? Iya. Kalau kena wabah, malaria dan sebagainya. Nggak ada dokter. Jadi kita bikin universitas. Dulu juga kita cari dokter. Kita sampai ambil dokter dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari Semarang. Kita cari, kita berikan paket khusus yang menarik supaya dia mau. Itu pun cuma paling nggak sampai setahun, ganti lagi. Begitu berganti-ganti. Karena itu didirikanlah fakultas kedokteran. Ya. Pak artinya, Batam juga didirikan universitas ya. Beberapa fakultas kedokteran di Batam juga ada akhirnya ya. ya. Luar biasa Pak ya. Ya memang susah karena kita
provinsi laut sih, provinsi kepulauan. Baik. Jadi itu umrah memang sengaja kita dirikan. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2008, 2009. Oke. Baik. Pak, satu lagi Pak ya, artikelnya Pak. Artikel yang terakhir Pak ini, Ismet Abdullah pernah jadi gubernur pertama di Kepri. Ini lulusan Amerika. Oh Pak, lulusan Amerika kuliahnya? Pernah. Setelah saya studi dari Universitas Indonesia, bekerja di lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu anak perusahaan dari Bank Indonesia dan Bank Dunia. Nah di situ saya dikirim oleh Bank Dunia untuk studi tambahan di Amerika. Itu biasa aja dikirim. Berapa lama Pak pendidikan di sana? Kira-kira hampir setahun lah. Hampir setahun Pak ya. Wow. Untuk mendalami ilmu keuangannya Pak ya? Ilmu pembangunan. Pembangunan. Ekonomi pembangunan. Pembangunan Pak ya. Luar biasa. Jadi ya namanya apa? Banyak itu sedunia, bukan dari Indonesia aja, dari negara-negara lain juga ada di situ. Baik, Pak. Ini kita di sesi terakhir. Mungkin ada kata-kata Bapak yang bisa menyemangatin pemuda-pemuda masyarakat Kepri Batam untuk ayo. Contohnya ini kita ada contoh Bapak yang menjadi tokoh untuk terus memberikan juga melayani kepada masyarakat dalam hal pembangunan sosial dan lainnya. Boleh, silakan Pak. Ya, singkat saja kepada generasi muda, pesan Bapak adalah bangun Kepri terus, bangun Kepri. Potensinya sangat besar. Baik potensi perikanan, kelautan, potensinya besar di sini. Dan kita punya pasar sangat dekat. Tetangga kita Singapura. Apapun yang kita jual dibeli. Ikan mudah dijual ke sana, sayur mayur mudah dijual ke sana. Tinggal kita tanam saja. Jagung macam-macam lah. Ada beberapa program kita dulu petani-petani di Pulau Bintan, kita kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan di Singapura, hasil-hasilnya mereka beli, dibeli itu. Petani-petani kaya-kaya itu di Bintan, tempo hari. Tapi setelah saya nggak jadi gubernur, program itu berhenti. Kaget juga saya. Jadi pada generasi muda, udah nggak usah kemana-mana, tamat sekolah di sini langsung cari lapangan kerja. Terbuka lapangan kerja. Di Bintan, di Batam ada 2.000 pabrik-pabrik asing. Pabrik internasional di Batam ada 2.000. Batam sekarang sudah menjadi pusat galangan kapal di Indonesia. Orang mau pesan kapal bukan lagi ke tempat-tempat lain, tapi di Batam. Orang Eropa di Jerman, di pesan kapal sudah mulai ke Batam. Batam Pak ya. Sudah mulai ke Batam, dia pesan kapal dari Batam. Nah itu butuh lapangan kerja. Dan penduduk Batam sekarang sudah hampir 1,5 juta, Batam sendiri. Jadi sudah semakin padat ini. Nah, kepada generasi muda inilah. Juga pariwisatanya hebat-hebat di Batam. Sekarang ini Jumat, Sabtu, Minggu hari libur. Nah, coba lihat restoran, semua penuh. Cari aja restoran, penuh itu. Yang datang siapa? Dari Singapura, dari Johor, pada kemari. Luar biasa. Jadi pariwisata juga meningkat dan bisa ditingkatkan terus. Dan kita bersyukur. Di Batam sendiri ada 6 lapangan golf. Di Tanjung Pinang ada 4 lapangan golf. Di Bintan, di Pulau Bintan. Jadi buat turis-turis juga bisa. Yang suka main golf bisa main golf. Jadi peluangnya besar. Ya. Peluangnya besar dan ini tantangan bagi generasi muda. Ya. Dan supaya harga bahan pokok nggak naik terus, ya
sayur mayur tanaman padi masih bisa tumbuh di sini dan ada di Karimun ada sawah, tinggal diperluas saja. Di Natuna juga ada sawah, di Bintan juga ada persawahan, tapi tidak sebanyak di Pulau Jawa, tidak sebanyak di Sumatera ya. Kalau itu diperluas bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Baik. Jadi itu pesan saya pada generasi muda, jangan kemana-mana. Ayo bangun Kepri, tetap di Kepri ya Pak. Bangun Kepri. Nah, Baik. nanam apa saja, bikin apa saja, mudah menjualnya. Kita punya pasar tetangga kita sendiri, Singapura. Baik. Pak Ismet. Mereka perlu. Dan mereka memang kerjasama dengan kita. Ya. Kerjasama. Itu. Terima kasih Pak Ismet. Selamat sore, itu saja ya. Terima kasih Pak Terima Ismet atas kasih. waktunya luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat kita luar biasa, kita bersama dengan tokoh yang inspiratif tentunya Pak Ismet Abdullah ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ismet dan sahabat kita. Demikian tadi perbincangan kami di podcastnya tamu kita bersama Pak Ismet Abdullah. Dan terus simak konten-konten kami di podcastnya tamu kita. Kami selalu akan menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam dan juga di Kepri tentunya. Saya Bedi Prabu bersama dengan tim yang bertugas. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, makasih banyak. Tamu kita.